Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Dan Anda yang sibuk nih merampungkan segala tugas-tugasnya, semoga juga tetap semangat ya, apalagi di awal pekan ya, seperti saat ini pastinya akhirnya cukup padat ya. Iya, betul. Ya, Smart Listener mungkin ada juga nih di antara Anda yang pagi tadi ini uh, agak telat ya ke kantor karena ada banyak urusan yang ingin Anda selesaikan ya. Mungkin urusan ya misalnya nih untuk perizinan berusaha ya. Nah, untuk usaha ataupun perizinan berusaha ini Smart Listener itu bisa Anda urus di Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Makassar. Nah, ini inline ya dengan tema yang kita bahas untuk hari ini Smart Listener. Hari ini kita membahas mengenai penyampaian LKPM triwulan 3 dan kita akan berbincang di sore hari ini bersama dengan narasumber spesial yang saat ini sudah hadir di studio. Pasti ini udah pada lihat ya. Kita hari ini live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan Smart Listener untuk hari ini saya langsung saja kita bersama dengan Bapak Lukmanul Hakim ST ADM Pembangunan dan beliau ini merupakan analisis investasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Iya, gimana kabarnya Pak? Senang sekali bisa berkumpul di tempat ini bersama para pendengar Radio Smart FM. Iya, tentu untuk hari Senin ini jadwal padat ya, agenda padat ya Pak. Terima kasih sudah hadir ya di studio sore hari ini Pak Lukmanul. Ya, alhamdulillah bisa bergabung. Ya, baik dan Smart Listener untuk hari ini kita membahas mengenai penyampaian LKPM triwulan ketiga ya, yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Tapi sebelumnya nih Pak Lukmanul, sebelum kita mengetahui ya apa sebenarnya LKPM triwulan 3 ini dan bagaimana dampaknya untuk layanan investasi di Kota Makassar. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih Pak, untuk DPM PTSP Kota Makassar itu seperti apa layanannya Pak? Apa sebenarnya DPM PTSP Kota Makassar Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang seluruh pendengar Radio Smart FM. Nah, hari ini saya Lukmanul Hakim dari DPM PTSP Kota Makassar akan berbincang mengenai penyampaian LKPM triwulan 3. Namun tentu saja para pendengar sekalian perlu mengetahui apa sih sebenarnya tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar itu sendiri. Nah, berdasarkan kewenangannya, ada dua hal yang menjadi tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar ini. Yang pertama yaitu pengelolaan investasi atau mengenai penanaman modal. Nah, di sini Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi untuk merencanakan penanaman modal atau investasi yang akan berjalan di Kota Makassar. Selain itu, dari hal penanaman modal itu sendiri, kita juga menyusun strategi promosi bagaimana potensi-potensi yang ada di Kota Makassar ini bisa menarik minat para investor. Nah, yang kedua di sini adalah pelayanan terpadu satu pintu. Tentu saja hal ini menyangkut mengenai layanan perizinan berusaha. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Investasi sudah menjalankan sistem platform yang namanya online single submission. Nah, ini dijalankan oleh seluruh PTSP yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya OSS ini kita berharap para pelaku usaha itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hal layanan perizinan. Itu
Oke, Iya, jadi gambarannya. itu ya secara singkat ya untuk gambaran Iya, DPM PTSP Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, atau iya yang bisa betul. kita singkat dengan Dinas PTM PTSP Iya, Kota Makassar. Baik, untuk hari ini kita membahas nih Pak Lukmanul terkait penyampaian LKPM triwulan 3 nih Pak. iya. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan nih untuk penyampaian LKPM triwulan 3 ini apa sebenarnya Pak, dan bagaimana dampaknya untuk investasi di Kota Makassar ini Pak Baik, Lukmanul? terima kasih. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai LKPM, tentu kita perlu mengetahui mengapa investasi itu penting. Iya. Nah, investasi itu penting karena yang pertama, investasi itu membuka lapangan kerja dan tentu saja membuka atau menghidupkan peluang-peluang usaha baru yang kita berharap pelaku usaha kecil bisa bersinergi dengan pelaku usaha besar yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar ini. Nah, terkait dengan penyampaian LKPM, LKPM itu adalah kewajiban dari setiap pelaku usaha yang disampaikan secara berkala. Jadi di dalam penyampaiannya itu khusus untuk usaha kecil dan menengah itu menyampaikan setiap semester. Tetapi untuk pelaku usaha yang skala besar itu menyampaikan setiap triwulan. Nah, mengapa mereka wajib untuk menyampaikan LKPM? Karena LKPM itu adalah gambaran struktur investasi yang berjalan di suatu daerah. Nah, di dalam LKPM itu digambarkan realisasi investasi, digambarkan jumlah tenaga kerjanya, dan bahkan berisi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Jadi LKPM itu sebenarnya adalah salah satu media curhat ya, kalau kita bisa bahasakan seperti itu. Jadi ketika pelaku usaha mendapatkan kendala, mereka bisa menyampaikan lewat LKPM itu, dan pemerintah setelah mengetahui bahwa ada pelaku usaha yang mendapatkan kendala akan membentuk satgas yang akan turun ke lokasi usaha tersebut sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha itu diharapkan bisa terselesaikan. Oke. Itu gambarannya. Jadi ini ajang curhat gitu ya Pak ya untuk LKPM ya. Nah, untuk siapa saja sih yang wajib lapor untuk LKPM ini Pak? Itu Nah, dibedakan seperti apa Pak? Siapa saja yang wajib lapor untuk LKPM ini? ya. Ya. Untuk yang wajib LKPM itu, Ya. berdasarkan peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2021 itu disebutkan bahwa yang pertama itu pelaku usaha kecil yang modal usahanya 1 sampai 5 miliar itu pelaporannya per semester atau 6 bulan. Yang kedua adalah pelaku usaha menengah itu 5 sampai 10 miliar, dan pelaku usaha besar itu di atas 10 miliar itu pelaporannya dilaporkan setiap triwulan atau 3 bulan. Nah, ini ada dua hal yang perlu mereka laporkan. Yang pertama yaitu pada masa konstruksi. Nah, selain itu pada masa konstruksi ini mereka melaporkan perkembangan kegiatan usahanya, sudah sejauh mana mereka melakukan konstruksinya, dan yang kedua yaitu pelaporan pada saat beroperasi atau berproduksi. Nah, di sini mereka menyampaikan sudah sejauh mana kegiatan usaha atau produksi yang mereka jalankan. Itu yang Ya, jadi untuk usahanya sendiri itu dimulai dari awal ya, dimulainya usaha gitu Pak untuk pelaporannya, untuk kendala-kendala yang dihadapi gitu Pak, permasalahannya. Ya, untuk LKPM sendiri itu disampaikan setelah mereka memiliki izin. Iya. Nah, setelah mereka memiliki izin, mereka menyampaikan LKPM-nya. Kemudian kalau ada kendala yang mereka hadapi, itu bisa kami fasilitasi. Misalnya kendala terkait pembebasan lahan, kami akan memfasilitasi bagaimana supaya terjadi titik temu antara hal-hal terkait hal-hal yang menjadi kendala tersebut.
Iya, Jadi itu ya proses yang harus dilakukan pada saat untuk menuju proses LKPM ini iya itu betul. kembali ke DPMPTSP dulu ya Iya, Pak Lukmanul ya. iya, iya, Persyaratannya itu harus memiliki izin dulu ya, iya betul. baru bisa melaporkan apa saja kegiatannya Iya, ataupun apa yang menjadi kendala ya iya, pada iya. saat melakukan usaha gitu ya Pak. Oke. Nah, uh, ini ya terkait hal-hal apa saja yang dilaporkan. Jadi satu tadi yang seperti diinformasikan memang harus sudah memiliki izin, Pak. Iya. Kemudian hal-hal yang dilaporkan itu seperti apa, Pak? Baik, untuk LKPM itu sendiri yang dilaporkan adalah yang pertama rencana investasi kan sudah disampaikan pada saat mereka mengajukan izin. Nah, tetapi di LKPM itu mereka menyampaikan realisasi investasi. Ya. Jadi ada rencana investasi, ada realisasi investasi. Nah, di LKPM ini kita ingin mengetahui sejauh mana progres daripada rencana investasi yang mereka jalankan. Ya, oke, Nah, itu progres ya. ya progresnya. Terus yang kedua yang mereka laporkan adalah jumlah tenaga kerjanya. Nah, kita ingin mengetahui berapa jumlah tenaga kerja lokal yang digunakan oleh pelaku usaha. Nah, tentu saja kita berharap semua tenaga kerja yang mereka gunakan itu adalah tenaga kerja lokal. Nah, itu yang menjadi pressure kami di DPMPTSP. Kalaupun misalnya mereka ingin menggunakan tenaga kerja asing, kita berharap ada sering pengetahuan kepada tenaga kerja lokal sehingga tenaga kerja lokal itu bisa lebih berdaya ke depannya. Terus yang ketiga yang mereka laporkan yaitu kewajiban dari setiap pelaku usaha. Misalnya kewajiban terkait CSR-nya, BPJS ketenagakerjaannya, itu mereka semua laporkan. Terus yang keempat adalah terkait permasalahan-permasalahan yang mereka alami di lapangan. Nah, di kolom permasalahan ini sebagaimana saya sampaikan tadi itu menjadi hal yang penting bagi kami agar kami dapat memastikan kegiatan usaha yang mereka akan jalankan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana investasi yang ingin dijalankan. Oke. Iya. Jadi ini merupakan hal yang sebagai pengawasan juga gitu ya Pak. Iya, Ya. betul. Jadi untuk informasi mengenai berapa jumlah tenaga kerja ya, Iya. kemudian untuk apa sih kendala-kendala untuk SDM juga seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. SDM. Seperti BPJS ketenagakerjaan Iya. itu seperti apa gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, kita masih lanjut lagi ya sebentar ya Pak Lukman, kita break dulu untuk sesaat ya, dan Smart Listener untuk Anda juga nih yang mau bertanya ya seputar topik yang kita bahas untuk hari ini, penyampaian LKPM triwulan 3. Nah, mungkin ada ingin mengetahui lebih banyak lagi nih, apa sih pengaruhnya untuk penyampaian LKPM triwulan 3 ini untuk menarik ataupun investasi ya di Kota Makassar ini. Nah, silakan untuk Anda yang mau bertanya silakan di WhatsApp di 0811 46 10 11, kemudian di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sebenarnya Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama dengan Pak Lukmanul Hakim, dan kita masih membahas mengenai penyampaian LKPM triwulan ketiga ya. Nah, ini erat kaitannya dengan analisis investasi DPM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Nah, seperti yang diinformasikan oleh Pak Lukmanul tadi ya, bahwa untuk para pelaku usaha yang menyampaikan pelaporan untuk LKPM ini, mereka itu harus sudah legal ya, berartinya Ya, sudah memiliki izin ya, Perizinan. perizinan yang tentunya mereka daftarkan itu melalui DPM PTSP melalui OSS ya. Betul. Nah, tadi diinformasikan juga oleh Pak Lukman bahwa beragam pelaporan ya yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ya. Salah satunya itu terkait berapa jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan, kemudian sampai pada saat ketenaga kerjaan ataupun BPJS ketenaga kerjaannya itu seperti apa. Nah, itu beberapa hal yang dilaporkan melalui LKPM ini, Pak. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi
tantangan dari para pelaku usaha, Pak? Mengapa mereka itu masih masih kurang mengetahui, ataukah mereka sudah mengetahui ini, Pak? Untuk apa sih kegunaan dari LKPM ini, Pak? Pak Lukman, Iya. apa tujuannya sebenarnya? Jadi sebenarnya LKPM ini adalah kewajiban dari setiap pelaku usaha. Nah, tentu saja ketika kita berbicara kewajiban, ketika mereka tidak menjalankan suatu kewajiban, tentu ada sanksi yang akan mereka terima. Nah, di dalam Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 itu disebutkan bahwa ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku usaha, ya mulai dari sanksi administrasi, teguran pertama, teguran kedua, ketiga, hingga yang paling berat itu ada pencabutan perizinannya. Jadi mereka tidak boleh berusaha lagi ketika mereka tidak menjalankan kewajiban LKPM-nya ini. Nah, itu yang menjadi poin penting. Yang kedua, bahwa bagi pemerintah, LKPM ini menjadi salah satu sumber informasi bagaimana untuk mengambil kebijakan khususnya terkait investasi. Misalnya ketika kita sudah mengetahui bahwa sektor yang menjadi tren saat ini adalah sektor konstruksi, maka pemerintah akan menyusun kebijakan agar kegiatan usaha yang terkait dengan investasi ini, konstruksi ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang dihadapi. Itu yang menjadi poin penting. Mengapa LKPM ini sangat penting? Ya, jadi apa langkah selanjutnya ya yang bisa diambil oleh pemerintah, khususnya DPMPTSP Kota Makassar ini mengenai perizinan untuk konstruksi tadi ya, Pak? Iya, betul. Ya, konstruksi. Iya. Baik. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat ya di channel YouTube Smart Data Makassar, maupun melalui WhatsApp ya. Ini saya coba baca dulu nih, Pak Lukman. Nah, ini dari Bapak Muhammad Nasaruddin. Bagaimana pemerintah atau lembaga terkait bekerjasama dengan LKPM dalam memantau dan mendukung perkembangan sektor UMKM ini, Pak? Iya. Jadi untuk pemerintah Kota Makassar terus berupaya untuk menghidupkan UMKM. Salah satu yang kami laksanakan di DPMPTSP sebagai leading sektor untuk pelayanan perizinan adalah kami membentuk Laskar Lontara namanya. Ini Lontara ini adalah singkatan dari layanan mobile perizinan terpadu yang memberikan layanan ke lorong-lorong untuk penerbitan perizinan UMKM yang ada di lorong-lorong. Jadi masyarakat tinggal menyiapkan KTP-nya, kita menyelesaikan perizinannya di lorong tersebut. Jadi tinggal menyerahkan KTP, kami proses perizinannya, tunggu 5 menit, bahkan tidak sampai 5 menit, perizinannya dalam bentuk NIB atau nomor induk berusaha itu bisa selesai saat itu juga. Jadi perlu kami tambahkan bahwa untuk UMKM itu sendiri perizinan yang dibutuhkan adalah dalam bentuk nomor induk berusaha. NIB, Pak? NIB. Iya. Kemudian apa lagi, Pak? Itu saja. UMKM. UMK. NIB. Usaha mikro kecil. Ya, itu ya. Kemudian? Jadi adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk memproses UMK perizinannya yaitu hanya KTP. Jadi KTP-nya ada, diserahkan ke tim Satgas Lontara, itu diproses saat itu juga, selesai langsung NIB-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah DPMPTSP kemarin waktu pelaksanaan Makassar Investment Forum itu menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri. Nah, itu terkait pembiayaan untuk UMK. Jadi DPMPTSP bertugas untuk menyiapkan legalitas usahanya, dan Bank Mandiri akan memfasilitasi terkait kegiatan permodalan usahanya. Terus yang ketiga adalah DPMPTSP juga sering melakukan fasilitasi UMK dengan usaha yang lebih besar. Misalnya
ada pelaku usaha atau UMK yang ingin memasarkan produknya di minimarket, kami memfasilitasi untuk penjualannya di dalam minimarket tersebut. Nah, tentu saja ada standar-standar yang dimiliki oleh minimarket tersebut untuk bisa masuk ke dalam galeri yang dimiliki oleh minimarket. Nah, itu yang menjadi hal yang sudah kami lakukan untuk pengembangan UMKM. Ya. Oke, jadi itu ya Pak. Jadi untuk nomor induk berusaha tadi ya, ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Kemudian pada saat juga ya untuk proses pemasaran ini terbantu juga Pak dengan DPM PTSP atau gimana Pak tadi untuk sampai pada pengurusan ke swalayan modern gitu ya Pak. Itu bisa sampai ke situ juga Pak untuk aksesnya. Iya, itu kan kami ini selain NIB apalagi Pak yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk bisa lebih memasarkan produk mereka Pak? Mereka kan juga harus memiliki yang label halal, sertifikat halal. Nah, itu sebenarnya itu bukan kewenangan kami, tapi kami bisa memfasilitasi untuk proses penerbitannya. Iya. Ini bisa dimediasi gitu Pak ya untuk proses penerbitannya. Oke. Kemudian untuk UMKM ini Pak, apakah memang mereka juga harus wajib ya untuk LKPM ini Pak? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa UMK itu juga wajib menyampaikan LKPM, tetapi pelaporannya itu dalam waktu semester. Dalam 6 bulan. Jadi per 6 bulan, Pak? Dalam 1 tahun itu mereka melaporkan 2 kali. Dalam 1 tahun mereka melaporkan 2 kali. Iya. Ya sebenarnya untuk LKPM ini kan sudah sampai ke triwulan 3 Pak. Berartinya ada semester 1, 2 dan 3 Pak. Itu prosesnya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau semester kan 6 bulan. Jadi untuk usaha kecil itu mereka melaporkan pada saat bulan 6 kemarin. Nah, setelah itu bulan 12 lagi, tapi pelaporannya itu dilakukan pada bulan Januari 2024 tahun depan. Berarti cukup 2 kali untuk UMKM ini ya. Iya, betul. Baik, kita masih lanjut lagi nih Smart Listener, dan itu tadi ya pertanyaan dari Bapak Muhammad Nasaruddin. Kemudian kita beralih untuk pertanyaan dari Pak Irwan Usman. Bagaimana masyarakat dapat berperan aktif untuk mendukung sektor UMKM setelah mendengarkan hasil laporan ini katanya. Setelah mendengarkan laporan ini Pak, laporan LKPM mungkin ya. Silakan Pak. Iya. Peran serta masyarakat memang sangat kita butuhkan karena LKPM ini adalah kewajiban dari setiap pelaku usaha. Jadi akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban terkait LKPM ini, sehingga kami berharap masyarakat yang mendengar saat ini bisa menyampaikan ke para pelaku usaha bahwa ternyata ada kegiatan, ada kewajiban yang harus disampaikan oleh para pelaku usaha, yaitu penyampaian LKPM ini. Nah, itu mungkin peran serta masyarakat terkait LKPM. Terus yang kedua, setelah penyampaian LKPM, kami di DPM PTSP itu memiliki kegiatan pengawasan penanaman modal. Pengawasan penanaman modal ini ada 2, yaitu ada pengawasan rutin dan ada pengawasan insidentil. Nah, pengawasan ini yang insidentil itu bisa disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya ada kegiatan usaha yang bertentangan atau mengganggu masyarakat, bisa menyampaikan ke DPM PTSP, bisa bersurat, bahkan kalau lebih baiknya sebenarnya menyampaikan di dalam OSS itu sendiri. Nah, itu mungkin peran serta masyarakat terkait perizinan. Oke. Jadi masyarakat di sini kalau seumpamanya ada teman ya atau keluarga gitu ya punya usaha UMKM gitu Pak, itu bisa ditanya lagi ya. Ini sudah ada pelaporan ikut untuk pelaporan LKPM gitu ya Pak? Iya. Jadi ingatkan lagi gitu kan? Iya, betul. Oke, kita masih lanjut lagi Pak, dan kita break lagi untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, kita masih bersama Smart Listener dan masih bersama dengan Pak Lukman di sini. Kita penyampaian LKPM untuk triwulan yang ketiga ini memang wajib dilakukan ya oleh para pelaku usaha. Dan ini seperti diinformasikan tadi oleh Pak Lukman, ini merupakan ajang curhat ya untuk para pelaku usaha yang nantinya kalau semuanya ada kendala yang ditemui itu bisa dicarikan solusi bersama gitu Pak. Dan ini menjadi hal yang wajib disampaikan untuk UMKM sendiri seperti diinformasikan juga itu per dua kali semester ya, per semester ya, berartinya 2 kali ya dalam setahun Pak Lukman. Baik. Nah, hal lainnya Smart Listener untuk DPM PTSP Kota Makassar ini, Pak, kalau di Makassar ini untuk realisasi investasi yang dari Pak Lukman lihat atau dari hasil beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kota Makassar ini seperti apa, Pak? Potensinya kemudian untuk realisasi investasinya seperti apa, Pak Lukman? Ya, baik para pendengar Smart FM, terkait realisasi investasi, Kota Makassar saat ini adalah kota dengan nilai realisasi investasi tertinggi di Sulawesi Selatan, yaitu mencapai 2,57 triliun. Nah ini dari data yang kami miliki itu untuk Sulawesi Selatan itu saat ini ada 7 triliun realisasi investasi, dan kami di Kota Makassar itu sudah mencapai 36,82% dari total realisasi investasi di Sulawesi Selatan. Nah, adapun sektor yang menjadi tren di Kota Makassar ini yaitu yang pertama adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Nah, sektor ini mencapai realisasi sebesar 495 miliar. Di mana lokasi yang menjadi favorit untuk investasi terkait perumahan, kawasan industri dan perkantoran itu sendiri adalah kawasan CPI, kawasan Center Point Indonesia. Nah, di situ realisasi investasinya itu mencapai 354,91 miliar. Jadi memang kawasan CPI itu adalah kawasan yang menjadi primadona bagi para investor. Nah, selain itu dari sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi juga menjadi tren, yaitu di sini mencapai 461,9 miliar. Yang ketiga adalah sektor perdagangan, itu ada 420 miliar dan jasa lainnya sebesar 372 miliar. Nah, itu sekedar gambaran terkait realisasi investasi. Dan perlu kami tambahkan bahwa tahun ini kami di DPM PTSP Kota Makassar menargetkan 4 triliun untuk tahun ini, dan kami berharap target tersebut bisa tercapai, dan tentu saja kami terus melakukan inovasi-inovasi bagaimana agar realisasi investasi ini bisa terrealisasi. Iya. Oke. Untuk strateginya ataupun target untuk mencapai 4 triliun tadi apa saja sih yang dilakukan, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk strategi pencapaian realisasi investasi ini, yang pertama kami lakukan adalah pelaksanaan Makassar Investment Forum kemarin, di mana pelaksanaan kegiatan itu alhamdulillah banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Makassar. Nah, selain itu yang kedua adalah kami menyediakan data potensi investasi di Kota Makassar. Nah, data investasi ini dalam bentuk iPro namanya, Investment Project Ready to Offer. Nah, ini adalah data atau proposal investasi yang betul-betul siap untuk dipasarkan ke para pelaku usaha. Seperti kemarin kami susun adalah iPro untuk Japarate. Nah, itu kami bersama tim penyusun itu mencoba menelaah apakah Japarate ini visible untuk kegiatan investasi. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil kajian yang kami susun itu, memang Japarate ini visible untuk
pasarkan kepada para investor. Nah, yang ketiga adalah pembentukan Dewan Investasi. Jadi kemarin pada saat Makassar Investment Forum, kami juga membentuk atau suatu forum yang berisi mulai dari kalangan akademisi, asosiasi-asosiasi usaha. Nah, ini kami semua harapkan berdasarkan pemikiran-pemikiran para pakar investasi ini bisa memunculkan sebuah kebijakan baru yang bisa memicu atau meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Makassar. Yang keempat adalah kami juga melakukan pameran investasi. Pameran investasi ini kemarin kami ikuti di beberapa daerah dan kita berharap melalui pameran itu ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Makassar. Nah, selain itu kami juga sering melakukan one-on-one meeting antara pemerintah Kota Makassar dengan pelaku usaha. Nah, ini terus terang saat ini Bapak Wali Kota sedang berada di Jepang dan Korea untuk memasarkan investasi yang berkembang yang akan dijalankan di Kota Makassar. Di antaranya adalah proyek Japarate tadi yang saya sebutkan. Yang kedua adalah proyek atau pengembangan perikanan di salah satu pulau di Kota Makassar ini, di mana kita harapkan investor bisa tertarik untuk berinvestasi dan tentu saja dengan harapan bisa menarik tenaga kerja lokal untuk bekerja di kegiatan tersebut. Dan ini ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian Kota Makassar yang kita bisa lihat dari data BPS itu dari tahun ke tahun itu sejak terjadinya COVID itu semakin meningkat. Nah, sekarang itu terakhir tahun 2022 itu pertumbuhan ekonomi Kota Makassar itu mencapai 5,4%. Nah, itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,31%. Nah, ini tentu saja kita harapkan. Ini artinya apa, Pak? Ini artinya bahwa perekonomian di Kota Makassar itu sangat baik dan bisa menjadi hal yang memicu para investor untuk berinvestasi di Kota Makassar. Nah, itu hal yang penting. Ya, peluang jadi potensinya tuh banyak, Pak, untuk bisa dikembangkan ya, untuk betul. Menarik para investor datang ke Makassar ya untuk berinvestasi. Nah, tadi seperti diinformasikan juga, Pak, sekarang ini kan Pak Wali itu sedang berada di salah satu negara, Pak, untuk bagaimana mempresentasikan salah satu proyek ataupun salah satu program andalan ya di Kota Makassar. Nah, untuk Japarate sendiri, Pak, dari hasil informasi yang didapatkan ini progresnya seperti apa, Pak? Jadi Japarate progresnya saat ini adalah untuk pra-feasibility study-nya itu sudah selesai. Nah, itu dikerjakan oleh salah satu instansi teknis. Dan terus terang kami di proyek strategis ini berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait supaya proyek ini bisa terrealisasi segera. Jadi kami di pemerintah Kota Makassar ada beberapa stakeholder yang terlibat, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, bahkan untuk aset juga kami libatkan, untuk pertanahan juga kami libatkan, Dinas Tata Ruang juga kami libatkan, dan hampir seluruh OPD teknis itu kami libatkan. Dan kita berharap progresnya itu semakin lama semakin meningkat. Dan terakhir kami konsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait bentuk-bentuk kerjasama yang akan dijalankan dengan pelaku usaha. Nah, sebelum berangkat ke Jepang, ke Korea, ke Korea juga itu kami sempat komunikasi dengan Korea Trade Investment. Nah, itu adalah asosiasi atau KOTRA. Nah, itu mereka adalah asosiasi yang memfasilitasi terkait perdagangan dan investasi di Korea Selatan. Mereka sangat
tertarik untuk berinvestasi di kegiatan Japarate ini. Nah, itu progres yang bisa kami sampaikan terkait Japarate. Oke, nah tentu ya Pak Lukman untuk bisa memudahkan para investor datang ke Makassar ini untuk berinvestasi ya. Kemudian seperti apa Pak yang diberikan dari Dinas PTSP Kota Makassar ini terkait proses perizinan dan investasi, terutama konteks untuk pengembangan usaha dan investasi Pak. Ya. Kemudian seperti apa Pak? Kalau kita berbicara kemudahan, nah berdasarkan peraturan pemerintah itu memang sudah diatur di situ ada pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah. Di situ disebutkan setiap daerah bisa memberikan insentif, baik insentif terkait pengurangan retribusi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah itu DPM PTSP ketika ada pelaku usaha yang mengajukan untuk mendapatkan insentif tersebut, kami akan tindak lanjuti. Nah, itu akan tetapi ada persyaratan-persyaratan teknis yang harus mereka penuhi. Anggaplah misalnya pelaku usaha itu harus menggunakan muatan lokal sekian persen. Terus yang kedua harus menggunakan tenaga kerja lokal. Terus yang ketiga kondisi keuangan pelaku usaha memang kurang baik. Itu yang menjadi dasar untuk menerbitkan sebuah kemudahan atau pemberian insentif terkait keringanan retribusi. Terus untuk kemudahan-kemudahannya kami juga kalau untuk kemudahan perizinan kami menyediakan layanan berbantuan terkait OSS. Nah, ketika ada pelaku usaha yang belum mengetahui bagaimana menjalankan OSS, kami di DPM PTSP siap untuk memfasilitasi terkait layanan OSS tersebut. Ya. Itu mungkin. Oke. Jadi beragam kemudahan-kemudahan yang diberikan gitu Pak untuk layanan bisa berinvestasi ya di Kota Makassar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan saya coba baca lagi nih Pak dari Bapak Muhammad Basri. Apa saja jenis-jenis perizinan yang dapat diajukan secara online melalui sistem DPM PTSP dan berapa lama katanya prosesnya Pak? Emangnya dulu lama Pak untuk prosesnya? Ini sempat ditanyakan loh ya. Berarti ini sesuai pengalaman katanya Pak. Oke. Silakan Pak. Jadi di dalam sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa untuk saat ini proses perizinan itu sudah melalui OSS. Nah, OSS ini mengklasifikasikan bidang usaha menjadi 3, yaitu ada berdasarkan risiko ya. Ada risiko rendah, ada risiko menengah rendah, ada risiko tinggi. Nah, ini kalau kita melihat berdasarkan risiko, nah untuk risiko rendah itu hanya membutuhkan NIB. Jadi perizinannya dalam bentuk NIB atau nomor induk berusaha. Nah itu bisa selesai dalam jangka waktu 5 menit atau bahkan di bawahnya. Misalnya untuk sektor usaha seperti UMKM tadi ya. Gitu. Kemudian untuk menengah rendah dan menengah yaitu mereka membutuhkan perizinan tambahan yaitu sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah, terus untuk yang risiko tinggi itu mereka harus memiliki selain NIB sertifikat standar, mereka juga harus memiliki izin. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah ini ketika mereka mampu untuk segera memenuhi persyaratannya sebagaimana yang tercantum dalam OSS, nah itu kita tinggal verifikasi dan mereka bisa cetak langsung izinnya melalui OSS. Bisa cetak langsung izinnya melalui OSS. Ya. Ini bisa langsung datang lagi di DPM PTSP atau bisa melalui online atau gimana nih Pak?
kalau menemui kendala secara online itu bisa langsung datang ke DPM PTSP atau gimana nih Pak? Iya. Ya. Jadi ketika pelaku usaha menemui kendala dalam penginputan di LKPM, kami menyiapkan layanan berbantuan OSS. Jadi di DPM PTSP itu kami sudah menyiapkan beberapa petugas layanan yang memang kami tugaskan untuk memberikan layanan berbantuan. Bukan hanya OSS tetapi termasuk LKPM juga kami siapkan loket untuk layanan berbantuan OSS dan LKPM tersebut. Oke. Ya. Untuk layanan untuk LKPM ini memang wajib sudah dilaporkan ya untuk bulan ini ya Pak ya? September ya? Untuk September, untuk periode Juli September itu disampaikan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober. Ya. Jadi sisa berapa hari lagi linknya akan terbuka, jadi diharapkan pelaku usaha bisa memanfaatkan waktu 10 hari, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober 2023 untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya. Oke, itu jangan sampai telat ya, karena kalau telat Pak ada apa? Ada sanksi. Ada sanksi. Oke, kita ada beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab dan yang terakhir nih Pak Lukman, apa yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat ataupun yang mendengarkan kita ya di sore hari ini terkait layanan ataupun para calon investor ya yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Makassar nih Pak. Iya. Makassar itu adalah kota yang ramah investasi. Nah, posisi Makassar sebagai penunjang dari IKN yang jaraknya hanya menempuh kurang lebih 45 menit dari IKN kalau kita menggunakan pesawat. Nah, itu tentu saja ke depannya sebagai penunjang IKN diharapkan dapat mensuplai segala kebutuhan IKN, dan ini menjadi hal yang positif bagi para investor. Nah, selain itu kita lihat juga pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai Makassar itu adalah center point of Indonesia yang menghubungkan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Nah, ini merupakan potensi yang harus dipahami oleh para investor. Posisinya yang sangat strategis dan kita harapkan para investor bisa berinvestasi di Kota Makassar. Mari kita berinvestasi di Kota Makassar, dan jangan lupa ingat tanggal 1 sampai tanggal 10 sampaikan LKPM. Iya, jangan sampai telat ya. Iya. Jangan sampai telat. Ini ada sanksi yang menunggu Anda. Iya. Oke, baik. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Lukman sebelum kita akhiri untuk perbincangan kita di sore hari ini, Pak? Ya, untuk layanannya ini langsung aja. Kalau semuanya mau datang langsung ke kantor juga boleh Pak, atau sosial media ya Pak, dari Dinas DPM PTSP Kota Makassar ya Pak. Oh iya. Terakhir mungkin untuk para pendengar Smart FM. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober pada saat periode pelaporan LKPM, kami DPM PTSP menyiapkan klinik LKPM. Nah, klinik LKPM ini akan kami buka mulai pukul 9 sampai pukul 15 dan ada kami juga menyiapkan layanan online. Jadi ketika ada pelaku usaha yang menemui kendala terkait pelaporan LKPM bisa menggunakan klinik LKPM ini. Nah, untuk melakukan konsultasi online itu bisa mendaftar pada website DPM PTSP, yaitu dpmptsp.makassarkota.go.id /antrian. Nah, itu para pemirsa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa sampaikan LKPM triwulan 3. Iya. Oke. Karena akan segera berakhir ya Pak. Iya. Paling terakhir itu di 10 Oktober 10 ya. Oktober. Oke. Nah, baik Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Pak Lukmanul Hakim STM ADM Pembangunan ya, untuk sebagai jabatan ataupun analisis investasi dari Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu satu pintu Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Lukmanul Ya, untuk sama-sama. informasinya, dan ini ada banyak hal yang kita dapatkan ya, informasi ataupun hal yang disampaikan oleh Bapak Lukmanul tadi Iya, ya. terima kasih. Baik, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini di Afternoon Drive, dan sekali lagi saya Mirza Arianti pamit dan ada Pak Lukmanul di sini, kami pamit sekali lagi Smart Listener, dan untuk perbincangan ini Anda juga bisa kembali mendengarkannya, bisa menontonnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, dan sekali lagi ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.